Assalamualaikum, perkenalkan saya Dinda Pratiwi, mahasiswa dari Alih Jenis Kesehatan Masyarakat Peminatan K3 2018 dari FKM Unai. Nah guys, pada kesempatan asfiksia, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1981 dan Keputusan Presiden RI tahun 93 terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja, salah satunya yaitu tugas mata kuliah Toksikologi Industri 2 ini saya akan sharing mengenai asfiksia kompleks akibat paparan gas CO. Guys, langsung aja yuk. Asfiksia, menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 81 dan Keputusan Presiden RI tahun 93 terdapat 31 jenis penyakit akibat kerja. Salah satunya yaitu penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak, seng, braso, dan nikel. Sekarang pengertian dari asfiksia itu sendiri. Pengertian asfiksia atau biasa disebut dengan gagal nafas merupakan gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Asfiksia sendiri ini, gengs, dapat dibagi menjadi dua, yaitu asfiksia sederhana dan asfiksia kompleks. Asfiksia sederhana ditandai dengan kondisi darah yang kekurangan oksigen dan tingginya kandungan karbon dioksida. Asfiksia kompleks ini, gengs, merupakan asfiksia yang dikarenakan terganggunya oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Gas karbon monoksida atau biasa disingkat CO. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tetapi berdampak buruk bagi kehidupan karena mengandung racun. Gejala yang umum dari keracunan CO ini diantaranya sakit kepala, mual, pusing, kesulitan berkonsentrasi, nyeri dada, sesak napas, penglihatan buram, dan lain sebagainya. Karbon monoksida merupakan gas yang mampu mengkontaminasi darah dan menghambat asupan oksigen ke paru-paru. Karbon monoksida ini, gengs, banyak bersumber dari proses pembakaran, antara lain emisi gas buang kendaraan, asap rokok, asap industri, dan pembakaran lain sebagainya. Nah guys, pekerja yang kerjanya itu di lingkungan sumber paparan CO ini tentu akan beresiko mengalami asfiksia kompleks akibat paparan CO ini. Nah, ini adalah skema perjalanan toksin sampai dengan efek yang pernah kita dapat di mata kuliah Toksikologi Industri 1. Ya guys, kita bahas satu-satu tahapannya gimana sih paparan CO sampai nyebabin asfiksia kompleks ini. Yang kelompok kami bahas pada kesempatan ini, guys, yaitu toksin golongan kimia yang berbentuk gas CO ya guys, atau gas karbon monoksida. Next, yaitu tahap absorpsi. Gas CO ini, guys, umumnya masuk ke dalam tubuh atau terabsorpsi melalui sistem saluran pernafasan ya guys. Dimulai pekerja itu menghirup gas CO dari hidung, kemudian masuk rongga mulut, faring, trakea, paru-paru, sampai dengan alveolus. Guys, kemudian saat di alveolus ini terjadi pertukaran udara. Normalnya hemoglobin akan melepas gas CO dan mengikat oksigen. Tetapi gas CO ini sangatlah beracun guys, karena dapat berikatan kuat dengan hemoglobin yang disebut dengan COHB dan menghambat proses pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Karbon monoksida berikatan 200 kali lebih kuat guys dengan hemoglobin daripada oksigen, dan oleh karenanya sangat sulit untuk melepaskannya ketika telah berikatan dengan darah, dan hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan tentunya guys. Next, yaitu tahap distribusi. Setelah tahap absorpsi, kemudian tahap distribusi, yaitu
Karbon monoksida hemoglobin akan mengikuti aliran darah dalam tubuh manusia. Selanjutnya guys, CO juga akan berikatan dengan sitokrom oksidase, dan CO juga bereaksi dengan mioglobin membentuk karbon monoksida mioglobin guys, gitu. Ya guys, mekanismenya COHB menyebabkan HB mengikat oksigen lebih ketat guys, sehingga oksigen yang dilepaskan ke jaringan menurun yang berlanjut pada hipoksia. Saat CO berikatan dengan sitokrom oksidasi, terjadi disfungsi mitokondria sehingga oksidasi mitokondria untuk menghasilkan ATP berkurang. Hasil akhirnya berupa lipid peroksidase atau degradasi asam lemak tak jenuh di otak yang mulai pada fase reperfusi sehingga terjadi demyeliminasi reversibel dari lipid sistem saraf pusat. Nah, intoksida CO juga dapat menyebabkan stres oksidatif pada sel. Selanjutnya, CO berikatan dengan mioglobin membentuk karboksi mioglobin atau bisa disebut dengan COMb. Karbon monoksida juga mempunyai afinitas tinggi terhadap mioglobin dan berikatan langsung dengan otot jantung dan skelelet yang menyebabkan toksisitas secara langsung guys. Ekskresi. Nah, ekskresi gas CO ini guys biasanya terjadi saat kita ekspirasi atau menghembuskan nafas saat kita bernafas. Tetapi pekerja tersebut harus berada pada lingkungan dengan udara yang bersih kaya akan oksigen ya guys, dan dalam kondisi rileks saat pekerja tersebut istirahat. Dan kualitas udara dalam ruangan menurut Kemenkes Tenaga Kerja RI tahun 99 dan Baku Mutu Keputusan Menteri Kesehatan RI tahun 2002 bahwa kadar CO yang dianggap baik sebesar 25 ppm, maka kadar CO pada ruangan, dan apabila kandungan kadar CO di dalam ruangan melebihi 25 ppm, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan guys. Selanjutnya, kalau menurut The Occupational Safety and Health Administration menganjurkan batas keterpaparan maksimum yang dapat diterima adalah 35 ppm selama 8 jam ya guys. Pencegahannya ya guys, yang pertama, menyediakan ruang terbuka hijau di lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua, membuat cerobong yang tinggi untuk membuang hasil pembakaran agar meminimalisir pekerja menghirup karbon dioksida. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan awal berkala dan khusus pada pekerja. Yang keempat, mengedukasi pekerja mengenai kebiasaan hidup sehat seperti selalu rutin berolahraga, sarapan bergizi, banyak minum air putih, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu guys, menjalin komitmen dan menanamkan budaya K3 seperti taat memakai alat pelindung diri dengan benar dan lengkap. Sekian ya guys tentang sharing saya mengenai asfiksia kompleks akibat paparan gas CO. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.